Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Lailatul Fitri SPD, Guru Bahasa Inggris SMP Islam Mambaul Ulum Mayong Jepara, Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin melaksanakan aksi nyata dalam pelatihan mandiri Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman saya pada topik yang kedua, yaitu mengapa kurikulum harus berubah. Sebelum kita membahas kenapa kurikulum harus berubah, mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya kurikulum itu? Sejatinya, tidak ada pengertian yang pasti tentang kurikulum. Meski demikian, kurikulum sering dipahami sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum terdiri dari 4 komponen inti, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Sedangkan peran dan fungsi kurikulum adalah mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, serta menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Tahukah teman-teman bahwa murid merupakan core atau inti dari kurikulum? Oleh karena itu, kurikulum dibuat dengan menerapkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Akan tetapi, untuk membuat kurikulum itu sendiri, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Ada 3 pilar utama dalam membuat kurikulum, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Orang tua harus memahami perkembangan dan kebutuhan murid, sedangkan sekolah bertugas untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Dan masyarakat dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang terlibat, bertugas untuk terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Seperti yang kita tahu, teknologi akan terus berkembang seiring dengan zaman. Begitupun isu-isu yang harus dihadapi oleh para siswa, seperti isu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya, dan isu terkini lainnya. Dengan kondisi tersebut, secara otomatis, minat, bakat, cara pandang, dan kebutuhan siswa juga akan terus berubah. Bila dulu banyak siswa bercita-cita menjadi dokter, polisi, atau guru, maka cita-cita anak-anak di zaman alfa ini pun semakin beragam, seperti menjadi ilustrator, konten kreator, animator, programmer, dan sebagainya. Coba bayangkan, bagaimana seandainya kurikulum tidak pernah berubah? Bagaimana jika kita tetap menggunakan kurikulum yang sama dengan yang kita pakai ketika sekolah dulu? Apakah itu sesuai dengan perkembangan zaman saat ini? Apakah kurikulum tersebut cukup untuk membekali anak-anak kita untuk menghadapi masa depan mereka? Kurikulum itu bersifat dinamis, sehingga kurikulum dapat berubah-ubah. Lalu, kenapa kurikulum harus berubah? Kurikulum berubah untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum juga perlu berubah menyesuaikan dengan kebutuhan murid sebagai core atau inti dari kurikulum itu sendiri. Untuk dapat mewujudkan kurikulum pembelajaran yang berpihak pada murid yang merupakan inti dari kurikulum, kita harus benar-benar memahami prinsipnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid.
Dan yang kelima, mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan. Dengan transformasi pendidikan baru yang diterapkan saat ini, yakni menekankan konten atau materi esensial secara mendalam, bukan banyaknya konten, serta berfokus pada pengembangan karakter berdasar nilai Pancasila, diharapkan dapat membentuk siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan aksi nyata topik kedua dalam pelatihan Mandiri Merdeka Mengajar kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam Merdeka Belajar.